Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah MI Ma'arif Kalisono Bapak Fuad Hasim, yang terhormat Wali Kelas 4 Ibu Fatimah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang karena nikmat dan karunia-Nya lah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul untuk mengadakan acara silaturahim wali murid MI kelas 4 MI Alisana. Salawat dan salam tidak lupa semoga selalu tercurah untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah acara penutupan untuk pertemuan wali murid di kelas 4 ya. Insya Allah nanti ketika masuk kelas 5 akan ada pertemuan serupa. Izinkan di acara penutupan ini saya pertama menyampaikan dua hal dulu. Pertama, saya mohon maaf, minta maaf yang sebesar-besarnya jika di awal-awal pertemuan, di kultum-kultum saya ada penyampaian, ada kalimat yang tanpa sengaja menyinggung perasaan jenengan semua. Insya Allah apa yang saya sampaikan tidak ada maksud sedikit pun untuk menyindir siapapun. Semata-mata untuk watawasaw bil haq, watawasaw bisabr. Saling mengingatkan dalam takwa, saling mengingatkan dalam sabar. Yang kedua, ketika saya mengusulkan adanya kultum, itu sungguh semata-mata saya ingin semuanya ikut mengisi. Jadi pertemuan ini kita jadikan latihan untuk melatih potensi diri untuk kedepannya. Nanti bisa dimulai juga dari Mbak Komah. Mana Mbak Komahnya? Itu Mbak Komah itu saya lihat ketika ada pengumuman untuk fatayat kumpul, itu cara penyampaiannya udah bagus, tenang, tidak grogi dan lain sebagainya. Dan nanti juga yang lain Mbak Duro punya ini juga ini harus tampil untuk menyemangati, untuk melatih yang lain, Bu. Jadi biar pinternya bukan hanya untuk sendiri toh, tapi yang lain juga diajarkan. Biar pinter ya, nanti sepakat lah. Kalau mamanya belum bisa ngomong tanpa teks, ya pakai teks nggak apa-apa. Ceramah pakai teks nggak apa-apa. Nanti kalau udah 2-3 kali insya Allah lancar. Jadi ketika Anda sudah umpamanya kan lumayan sampai kelas 6, setelah lulus dari sini, wih, lulusan wali murid MI pinter ya, pada bisa ngomong semua gitu loh. Kan ada perkembangan ilmunya gitu loh. Ya sepakat ya, nanti ketika masuk kelas 5 nanti tolong semuanya betul-betul gantian untuk mimpin, untuk ngisi kultum. Kalau tahlil ya laki-laki terus nggak apa-apa lah, karena kan ar-rijalu qawmin alan bisa. Ya itu nggak apa-apa kalau untuk tahlil. Tapi kalau untuk, nah ini baru nongol ini sudah saya sindir tadi. Nanti ketika kelas 5 jadi kan harus mulai ngisi kultum untuk melatih yang lain, termasuk Bunyai Duro. Siap. Siap ya, pokoknya untuk anak kelas. Siap. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan tema tentang betapa lembutnya Rasulullah dalam pergaulan. Kenapa? Karena ingin saya sampaikan ini karena bagi mereka yang kurang mempelajari sejarah Islam, menganggap Rasulullah itu sosok yang lemah, gampang kalahan ketika diteror atau diintimidasi oleh orang lain. Padahal ketika kita cerita, kita ngomong, siapa sih orang Islam yang paling kuat? Siapa sih orang Islam yang paling sakti? Siapa sih orang Islam yang paling hebat, baik yang sudah lahir atau yang akan lahir?
Jenengan tahu mungkin gambaran jenengan yang paling hebat itu Umar bin Khattab, karena selama ini digembor-gemborkan Umar bin Khattab memang kuat, atau mungkin Khalid bin Walid yang selalu jago dalam memimpin peperangan, atau mungkin Ali bin Abi Thalib yang ketika usia 16 tahun saja ketika di perang Badar sanggup mengalahkan jagoan Quraisy yang tingginya kayak raksasa. Itu memang Ali punya kemampuan bela diri yang bagus sekali. Tapi sebetulnya bukan mereka yang paling kuat. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Buktinya saya ambil beberapa kisah. Ketika Rasulullah pernah berpapasan dengan jagoan gulat. Jadi kalau di zaman kafir Quraisy dulu ada yang namanya Olimpiade gulat. Kalau sekarang mungkin sejenis MMA lah ya. Mengadu kekuatan. Rasulullah pernah lewat berpapasan dengan jagoan gulat yang namanya Rukana. Ketika berpapasan itu, Rukana ngomong, karena kebetulan saat itu Rasulullah tidak didampingi oleh sahabat-sahabat beliau. Rukana ngomong, Muhammad, kalau kamu bisa mengalahkan saya gulat, saya akan masuk Islam. Rasulullah menerima tantangan itu. Lalu mereka pun bersiap untuk gulat. Ketika kamu sudah siap, Rukana, siap. Ternyata hanya dalam satu gebrakan Rukana bisa dibanting, dikunci. Rukana heran. Tiap tahun dia selalu juara gulat, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Kenapa hanya dalam sekejap bisa dikalahkan oleh Muhammad? Lalu dia ngomong, Muhammad, kita ulangi lagi. Saya tadi belum siap. Oke, ulangi lagi. Diulangi lagi. Kali ini Rukana betul-betul persiapannya, kuda-kudanya sangat teliti meneliti gerakan Rasulullah. Ketika siap. Hanya dalam satu gerakan Rukana dibanting lagi, dikunci sampai 3 kali. Itu menandakan apa? Rasulullah itu kuat, jagoan Quraisy yang selalu menang gulat yang tinggi badannya di atas 2 meter, hanya dalam satu gebrakan bisa dikalahkan oleh Rasulullah. Cerita yang kedua yang menandakan Rasulullah memiliki fisik yang sangat kuat. Ketika dalam perang Khandaq, atas usul Salman Al-Farisi, pasukan kaum muslimin ini membuat parit lubang besar mengelilingi Madinah. Tujuannya biar apa? Biar pasukan kaum Quraisy tidak bisa masuk ke Madinah karena ada parit yang dijaga ketat ini. Ketika bikin lubang, bikin parit, ada satu batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh sahabat. Sudah dicoba dengan palu, gendang, dipukul dan sebagainya, tidak bisa pecah sama sekali. Akhirnya apa? Sahabat mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada batu yang sangat kuat yang tidak bisa dipecahkan kami. Apa yang harus kami lakukan? Apakah jalur pembuatan parit itu harus dirubah atau bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah kemudian datang ke parit itu, lalu meminta, kalau di sini namanya pokoknya sejenis yang buat menghancurkan batu lah ya. Dihantam oleh Rasulullah, 3 kali hantaman pecah semuanya, hancur. Itu bukti kedua Rasulullah memiliki fisik yang sangat kuat sekali. Bukti ketiga, ada seorang pedagang dari Madinah masuk ke Mekah. Lalu dagangannya ini yang mau dia jual di Mekah ini dirampas oleh Abu Jahal. Di zaman itu yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang paling kuat, dia yang paling berkuasa. Diambil dagangannya. Lalu orang Madinah ini melihat ada orang-orang lagi duduk nongkrong, beberapa orang, lalu dia mendatangi mereka, nanya, orang Mekah ini siapa yang kira-kira bisa menolong saya mengambil lagi harta dagangan saya yang dirampas Abu Jahal? Salah satu mereka menjawab, Muhammad. Ini tujuannya menjawab itu bukan apa ya, untuk mengagungkan Nabi, bukan, karena yang menjawab itu orang-orang kafir yang lagi kongkong lagi duduk-duduk. Tujuannya apa? Untuk meledek Rasulullah, karena dalam pemahaman mereka Rasulullah itu laki-laki yang lemah, yang bisa diintimidasi, yang bisa dikasari. Dia mengatakan Muhammad. Akhirnya apa? Orang ini, di mana rumah Muhammad? Ditunjukkan, dia pun datang ke rumah Nabi. Diikuti oleh beberapa laki-laki yang tadi nongkrong-nongkrong ini. Tujuannya mau apa? Pengen lihat Nabi Muhammad itu diintimidasi oleh Abu Jahal.
Lalu orang ini pun masuk ke mengetuk pintu, masuk ke rumah Nabi Muhammad, lalu ngomong, ya Rasulullah, saya punya masalah begini, saya masuk ke Mekah mau jualan, tapi dagangan saya dirampas oleh Abu Jahal. Saya nanya ke masyarakat sini, katanya satu-satunya orang yang berani dengan Abu Jahal adalah Anda. Jadi saya minta tolong pada Anda, ambil lagi dagangan saya. Kata Rasulullah, oke, mari kita ke rumah Abu Jahal. Itu orang-orang yang ngikuti dari belakang itu mau nonton itu nggak percaya sama sekali Rasulullah bakalan mabuk. Kenapa? Selama ini diledek, dihina oleh Abu Jahal, Rasulullah tetap diam kok, nggak pernah membalas. Buktinya apa? Menandakan Rasulullah lemah dalam pemikiran mereka. Ketika Rasulullah dan orang tadi sampai di rumah Abu Jahal, Rasulullah ngomong, ya Abu Jahal, apakah betul kamu telah merampas dagangan orang ini? Betul. Lalu Rasulullah ngomong, kembalikan semuanya. Tiba-tiba Abu Jahal badannya bergetar. Lalu baik saya kembalikan. Dia ambil semua dagangannya dia rampas, dikembalikan. Masyarakat yang Mekah waktu itu yang nonton heran, ada apa dengan Abu Jahal kok tiba-tiba jadi takut sekali ke Rasulullah. Setelah pedagang itu pergi, Rasulullah juga pergi. Orang-orang nanya, ya Abu Hakam. Kalau Abu Hakam itu artinya itu orang yang dewasa, orang yang punya pemikiran luas. Abu Jahal memang di kalangan kaum kafir Quraisy itu sebagai panutan, sebagai orang yang dianggap bijaksana. Sebutan Abu Jahal kan kita orang Islam yang menyebut. Tapi kalau orang kafir menyebutnya Abu Hakam, orang yang bijaksana. Ya Abu Hakam, kenapa engkau begitu takut kepada Muhammad? Kenapa engkau kembalikan harta-harta pedagang itu? Kata Abu Jahal, apakah kalian tidak melihat di samping Muhammad itu ada laki-laki yang tinggi besar, mengangkat pedang yang sangat besar, siap menghujamkan ke tubuh saya kalau saya tidak manut, tidak nurut. Itu adalah malaikat. Dan Rasulullah memang kemanapun pergi selalu dijaga malaikat. Jadi ketika Rasulullah disakiti, dizolimi, sebenarnya bisa saja minta malaikat habisi mereka, ya selesai. Tapi Rasulullah memang sangat berhati lembut. Terus kemudian contoh berikutnya yang keempat, siapa orang yang paling sakti nanti di dunia ini? Dajjal, Bu. Dajjal itu sakti dalam pengertian sakti yang sebetulnya. Dajjal nanti itu bisa mengelilingi dunia ini hanya dalam hitungan detik, bukan dengan pesawat, karena zaman itu teknologi sudah hancur. Setelah dukhon, asap tebal menyelimuti dunia selama 3 hari, setelah itu seluruh teknologi hancur, tidak ada mobil, motor, HP, dan itu hancur. Semuanya kita kembali ke zaman bahala. Dajjal ketika keluar itu dia mampu dengan kesaktiannya mampu mengelilingi dunia dalam hitungan detik. Yang kedua, Dajjal itu mampu menghidupkan orang. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, nanti ketika Dajjal muncul itu dia akan menangkap seorang pemuda. Lalu pemuda itu dipaksa untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Pemuda itu tidak mau, lalu disembelih sama Dajjal. Setelah disembelih, lehernya, kepalanya disatukan kembali, dihidupkan lagi. Lalu kembali bertanya, apakah sekarang kamu mengakui saya sebagai Tuhan? Lagi-lagi pemuda itu menjawab, tidak, saya tidak mengakui kamu sebagai Tuhan. Disembelih lagi, disatukan lagi, dihidupkan lagi. Apakah sekarang kamu mengakui saya sebagai Tuhan? Saya mampu menghidupkan kamu. Laki-laki muda itu mengatakan, saya makin yakin kamu adalah Dajjal. Kemudian laki-laki itu disembelih dan tidak dihidupkan lagi. Siapa laki-laki muda itu? Ahli tafsir hadis mengatakan dia adalah Nabi Khidir, yang terkenal di kalangan kita masih muda sampai hari kiamat, dengan mudah dikalahkan oleh Dajjal. Dajjal yang begitu kuat itu, yang bisa mengalahkan itu cuma 2. Pertama Nabi Muhammad, dan yang kedua Nabi Isa. Rasulullah pernah bersabda, andai Dajjal keluar di zamanku, maka aku yang akan membunuhnya. Tapi karena kita tahu bersama bahwa sampai Rasulullah meninggal Dajjal tidak keluar, maka nanti yang akan membunuh adalah Nabi Isa. Tapi ini membuktikan Dajjal yang begitu sakti, begitu hebat, bisa menghidupkan orang mati, dengan mudah akan dibunuh, akan dimatikan oleh Rasulullah. Apalagi kelasnya Abu Jahal, Abu Lahab, apalagi kelasnya kaum kafir Quraisy, sangat mudah bagi Rasulullah. Tapi apa? Lagi-lagi Rasulullah lebih mengedepankan kelembutan daripada aksi fisik, daripada kekerasan. Satu bukti Rasulullah lebih mengedepankan kelembutan.
Di pasar Madinah ada laki-laki tua buta Yahudi. Tiap hari apa? Pekerjaannya mencaci maki Rasulullah. Dia di pasar selalu ngomong, "Hai, jangan kalian deketi Muhammad. Dia itu ahli sihir, tukang tipu. Jangan kalian deketi. Kalau kalian deketi, kalian akan terbawa oleh sihirnya lalu masuk Islam." Terus ngoceh seperti itu. Sampai Nabi Muhammad mendengar. Nabi Muhammad mendengar, bukannya marah, bawa makanan dari rumah, datang mendekati laki-laki itu. Kayak, "Sudah makan belum?" "Belum." Disuapi sama Rasulullah. Seperti itu terus tiap hari maki-maki Rasulullah, disuapi, setelah makan selesai mengunyah, ngomong lagi, "Hai orang yang baik, yang menyapi saya, jangan sekali-kali kamu ketemu Muhammad si orang gila itu. Kalau kamu ketemu dia, kamu akan ikutan gila." Terus seperti itu, tapi disuapi terus. Sampai kemudian Rasulullah meninggal. Dan orang buta ini, Yahudi buta ini, bertanya kepada sekelilingnya, "Mana laki-laki yang biasa menyuapi saya?" Kemudian orang-orang ngomong, "Apakah kamu tidak tahu siapa yang menyuapi kamu? Dia itu Rasulullah yang sekarang sudah meninggal." Nangislah kakek tua Yahudi ini, yang buta ini, nangis dengan penuh penyesalan. Ternyata yang selama ini dia caci maki, dia fitnah sebagai orang gila, dia fitnah sebagai ahli sihir, ternyata yang menyuapi adalah Rasulullah sendiri. Lalu orang Yahudi ini mengucap syahadat Islam. Itu padahal kakek tua, buta pula, maki-maki. Kalau Rasulullah mau ya tinggal sekali hantam, mati. Kakek tua, rentang, nggak bisa ngeliat, nggak bisa ngelawan. Contoh yang kedua, ketika Rasulullah berdakwah di Taif, Rasulullah itu dilempari batu. Dakwah mengajak kebaikan dilempari batu. Malaikat Jibril geram. "Ya Rasulullah, izinkan saya mengangkat gunung Uhud, saya lemparkan kepada mereka." Apa bisa? Malaikat Jibril, "Bisa, Bu, Pak." Malaikat Jibril ini kalau merubah dirinya menjadi bentuk aslinya, maka dia itu seperti besarnya seperti ayam dan dunia ini seperti telur. Betapa kecilnya. Pertama, saya kalau mikir itu, ya Allah, betapa kecil saya, itu baru satu malaikat Jibril loh, padahal ada ribuan malaikat. Seperti telur, ribuan ayam umpamanya telur, betapa kecilnya. Apa itu dunia? Apalagi kita manusianya kecil banget itu. Nah itu Jibril menawarkan, "Ya Rasulullah, saya angkat gunung Uhud ini, saya lemparkan kepada mereka." Kata Rasulullah, "Jangan." Rasulullah malah mendoakan, "Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, ya Allah, berikan hidayah." Sampai kemudian kita tahu bahwa suku Taif kemudian salah satu yang menjadi pembela utama Rasulullah di kemudian hari. Kemudian contoh lain betapa lembutnya hati Rasulullah adalah ketika di perang Uhud. Rasulullah itu sampai terluka sehingga mulutnya mengeluarkan darah. Tapi ada perbuatan unik yang dilakukan Rasulullah ketika darahnya keluar. Apa itu perbuatan uniknya? Ketika darahnya mau menetes, Bu, dia diadangi seperti ini sehingga darahnya itu jatuh ke tangan lalu diusapkan ke dada. Sahabat yang di sekelilingnya heran, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu?" "Apa aja Rasulullah?" "Saya mendengar malaikat Jibril sudah bersumpah, demi Allah, satu tetes saja darah Muhammad jatuh ke bumi, akan saya hancurkan kafir Quraisy itu." Masya Allah, itu lagi perang. Itu Rasulullah sudah terluka, sudah disakiti. Kalau kita yang seperti itu mendengar malaikat Jibril, satu tetes saja darahnya Iwan jatuh ke bumi, langsung tak lukai dewek, tiba kenaning lemah, men musuh pada hancur. Nah itu bedanya dengan Rasulullah. Rasulullah enggak, malah ditahan darahnya, diusapkan ke tubuh sehingga tidak ada yang terjatuh. Nah itu kelembutan Rasulullah. Saya sampaikan di sini semoga menjadi pelajaran dan menambah pengetahuan kita, sehingga ketika ada orang pembenci Islam yang mengatakan Rasulullah adalah orang yang cinta perang, cinta kekerasan, itu dusta semata. Rasulullah melakukan perang semata-mata karena Islam terancam. Rasulullah melakukan perang semata-mata karena agamanya dihina. Tapi ketika pribadi Rasulullah yang dihina, ketika Rasulullah sujud pun beliau ditaruh pakai kotoran onta, beliau tidak balas dendam, tidak melawan. Kenapa? Karena kalau pribadi Rasulullah yang dihina, Rasulullah lembut, masih bisa sabar. Beda dengan kita zaman sekarang. Kalau agama kita, ajaran kita dihina, dilecehkan, kita cuma diam saja, udahlah itu urusan mereka, keyakinan mereka. Tapi giliran pribadi kita yang dihina, mencak-mencak luar biasa. Ya itu bedanya kita dengan Rasulullah. Semoga dengan kultum yang singkat ini menambah pengetahuan kita tentang
betapa luhurnya, betapa lembutnya Rasulullah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.